Apa jadinya ketika sebuah dimensi lain terhubung ke dunia nyata, dan dari dimensi itu bermunculan iblis pemakan daging? Yang jelas dunia itu butuh orang-orang yang bisa melindungi mereka dari serangan iblis pemakan daging. Dan itu adalah yang dialami di dunia di manga Mato Seihei no Slave. Cerita manga ini dimulai di tahun 2020, di mana konsep kesetaraan gender sudah tidak berlaku lagi, sejak munculnya dimensi lain yang disebut sebagai Mato. Dan kita berkenalan dengan MC kita yang bernama Yuki Wakura, seorang siswa tahun ketiga di SMA Kaminoge. Sejak para wanita memakan buah persik dan mendapatkan kekuatan dari buah itu, superioritas wanita semakin tinggi, dan MC kita meyakini mereka jadi diperlakukan seenaknya. Setelah pulang sekolah dan menggunakan transportasi umum khusus pria yang penuh sesak, Yuki berbincang-bincang dengan salah satu temannya tentang mereka yang sebentar lagi terjun ke dunia kerja. Melihat kancing temannya yang mau lepas, Yuki membantu memperbaikinya, dan di sini terlihat Yuki sangat ahli dalam pekerjaan rumah. Diketahui juga itu berkat ajaran kakaknya Yuki, dan kalau menolak atau kabur, ia akan dihukum oleh kakaknya. Sungguh kasihan MC kita yang satu ini. Dan sepertinya kakak dari Yuki mengalami hal buruk karena bencana Mato. Ketika masih melanjutkan perjalanan pulang, Yuki yang masih memikirkan masa depannya dikejutkan oleh munculnya kabut yang membuatnya tidak bisa melihat di sekelilingnya. Dan ternyata Yuki masuk ke dalam dimensi Mato. Dan tentang Mato, informasi awal diketahui bahwa beberapa dekade yang lalu sebuah gerbang misterius muncul di seantero Jepang. Dan di balik gerbang itu ada dimensi misterius dengan lokasi yang kurang lebih sama besarnya dengan area perkotaan Tokyo. Dan dimensi itu disebut kota iblis Mato. Dan dimensi ini juga hidup sekumpulan monster yang disebut Yumotsu Suki. Dan juga tempat tumbuhnya buah persik yang bisa memberikan kekuatan, tapi hanya wanita saja yang bisa mendapatkan kekuatan itu. Dan untuk mengawasi gerbang-gerbang ini, dibentuklah organisasi pasukan anti-iblis. Mengetahui dirinya berada di Mato, Yuki sedikit panik dan berusaha menenangkan dirinya dan mencari informasi apa saja yang bisa ia dapatkan tentang bencana Mato. Dari HP-nya, Yuki mendapatkan informasi tentang bencana Mato. Seseorang terkirim ke Mato atau iblis Suki masuk ke dunia nyata itu disebut dengan sebutan bencana Mato. Dalam usaha menenangkan diri dan menunggu diselamatkan oleh pasukan anti-iblis, Yuki dikejutkan dengan kemunculan beberapa Suki yang lalu mengejarnya. Dalam pelariannya, Yuki bertemu dengan salah satu anggota anti-iblis yang mengendarai seekor Suki. Atas bantuan seorang anggota iblis itu, beberapa Suki yang mengejar Yuki bisa dibantai habis. Setelah memastikan Yuki adalah korban dari bencana Mato, prajurit wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia adalah ketua dari unit 7 pasukan anti-iblis Kyokyaugen. Tidak lama kemudian, segerombolan Suki lain menyerang ke arah mereka berdua. Yuki terkejut parah dan Ujen meminta Yuki untuk naik ke atas punggung Suki yang sebelumnya ia tunggangi dan mulai pergi dari sana. Karena Suki yang ia tunggangi terluka cukup parah dan diserang oleh Suki lain, Ujen memasang pelindung untuk melindungi mereka berdua. Walaupun sepertinya pelindung itu nggak bisa bertahan lama. Setelah itu Ujen meminta bantuan Yuki buat bisa keluar dari situasi itu dengan meminta Yuki menjadi budaknya. Walaupun itu adalah pertama kalinya Ujen menggunakan kekuatannya kepada laki-laki. Dan setelah kontrak dibuat, Yuki berubah bentuk. Ujen menggunakan Yuki buat membantai beberapa Suki yang menyerang mereka, sampai mengalahkan Suki berbentuk sangat besar, hasil gabungan para Suki yang ada. Setelah itu, Yuki kembali ke bentuknya yang semula. Dan sebagai bayaran atas usaha Yuki barusan, Ujen mencium Yuki. Ya, itu adalah bayarannya. Sebagai tuan, Ujen berkewajiban memberikan imbalan atau hadiah yang pantas sesuai apa yang diusahakan oleh Yuki. Dan Ujen tidak bisa menolak. Setelah itu, Ujen meminta Yuki untuk bekerja di bawahnya. Yuki sempat memberitahu kepada Ujen bahwa tubuhnya lemah, dan yang ia bisa cuma membersihkan rumah. Mendengar itu, Ujen semangat dan menerima hal itu. Dan Yuki menerima tawaran Ujen untuk bekerja padanya, dan kontrak pun diterima. Ujen dan Yuki sampai di asrama unit 7 pasukan anti-iblis, dan itu akan menjadi tempat Yuki bekerja. Dalam asrama, Yuki bertemu 3 anggota lain dari unit 7, seperti Himari Azuma, Susuruga, dan Nei Okawakura.
Dan tidak seperti yang dibayangkan oleh Yuki sebelumnya, yang dia berpikir bahwa ia akan menjadi pahlawan dan sebagai pasukan anti-iblis, tapi malah cuma bekerja sebagai pengurus bersama Unit 7.